Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya mau bikin roti lagi, ini tanpa mixer lagi, dengan isian yang spesial. Saya memakai isian nanas, seger banget, enak banget. Hasil rotinya juga lembut banget. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Tanpa menunggu lagi, yuk langsung kita ke cara buatnya. Di langkah pertama, seperti biasanya, teman-teman harus sediakan 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan lagi tepung terigu protein sedang, yaitu tepung terigu segitiga biru. Masukkan 3 sendok gula pasir, 1 butir telur, dan 1 saset susu kental manis. Lalu tambahkan ragi instan kurang lebih 5 gram atau sekitar 1 sendok makan rata, atau jika ditakar dengan sendok teh, 1 sendok teh munjung ya. Kemudian kita tuangkan air secara bertahap kurang lebih 80 sampai 100 ml. Secara bertahap saja, kita aduk-aduk dulu dengan menggunakan spatula. Jika sudah setengah tercampur seperti ini, teman-teman lalu masukkan margarin 30 gram dan campurkan sedikit garam. Untuk selanjutnya aduk-aduk kembali sampai margarinnya tercampur. Untuk selanjutnya teman-teman lalu baru uleni dengan menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih pakai sabun. Kemudian ini diuleni seperti ini sebentar di dalam mangkok. Nah, ini terlihat adonannya masih lengket-lengket dan kasar seperti ini. Untuk lebih maksimal, teman-teman pindahkan saja ke atas alas seperti ini. Kemudian jangan lupa ditaburi tepung terigu sambil digilas-gilas seperti ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya supaya lebih maksimal, lama-kelamaan ini adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan, dan rapihkan, dan selanjutnya istirahatkan kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita akan buat isiannya dengan setengah butir buah nanas. Ini akan saya parut menggunakan parutan keju supaya teksturnya masih terasa kasar-kasar ya. Untuk selanjutnya tambahkan 1 sendok gula halus, ini karena sudah manis dan mengeluarkan air. Teman-teman tidak boleh atau tidak perlu maksudnya menambahkan lagi air. Selanjutnya tambahkan 1 sendok munjung tepung maizena, kemudian diaduk-aduk dan campurkan juga susu kental manis. Selanjutnya ini akan saya masak di atas kompor menggunakan api kecil sampai menggumpal seperti ini menjadi selai. Selanjutnya selagi masih panas, tambahkan 1 sendok teh margarin. Diaduk sampai tercampur merata seperti ini ya. Ini akan menghasilkan selai nanas yang enak dan terlihat glowing seperti ini. Selanjutnya kita balik lagi ke adonan. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempeskan dulu ya udara yang ada di dalam adonan, dan kemudian rapihkan kembali. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi 12 bagian. Seperti biasanya, satu persatu kita bulat-bulatkan sampai dengan selesai. 12 biji kita bulat-bulatkan dengan rapi. Jika masih lengket, teman-teman boleh menggunakan taburan tepung terigu sedikit-sedikit ya.
Nah, jika sudah selesai, tutup dengan plastik, istirahatkan kembali kurang lebih 10 menit ya. Setelah 10 menit kemudian, ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Selanjutnya dipipihkan, dilebarkan menggunakan rolling atau pipa kecil seperti yang saya gunakan. Lebarkan kurang lebih diameternya sampai mencapai 5 cm atau sesuai kebutuhan. Kemudian kasih selai yang sudah kita buat tadi di tengahnya. Kita lipatkan seperti ini, bentuknya mirip seperti pastel saja ya teman-teman. Kita tekan-tekan bagian yang ada isiannya, kemudian ambil garpu. Lalu kita beri garis-garis sekelilingnya seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di video, kemudian kita beri garis-garis dengan menggunakan pemotong adonan atau apa saja. Kemudian cubit-cubit seperti ini, seperti yang terlihat di video ya. Kita ulang lagi, satu kali lagi, ambil satu bagian adonan, kita lebarkan dan tipiskan menggunakan rolling. Lalu kasih isian di bagian tengahnya dengan menggunakan selai nanas yang kita buat tadi ya. Kemudian dilipat seperti ini dan tekan-tekan bagian yang ada isiannya. Ambil garpu. Selanjutnya kita beri garis-garis dengan menggunakan garpu seperti ini. Lalu ambil pemotong adonan, kita sayat, dibagi menjadi beberapa sayatan. Kemudian ini dicubit-cubit bagian ujung-ujungnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di awal tadi sampai dengan selesai ya. Ini mudah banget untuk diikuti caranya. Nah, sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita tata di loyang seperti ini. Teman-teman cukup lihat caranya seperti yang di video. Ini mudah banget. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, ini dia sudah selesai, imut banget bentuknya. Sesuai dengan temanya nanas, jadi bentuk rotinya pun ini seperti tekstur nanas ya. Ambil untuk olesannya, saya menggunakan 1 butir kuning telur dan 1 sendok susu kental manis. Jangan lupa campurkan 2 sendok air supaya tidak terlalu kental dan lengket. Oleskan di bagian permukaan rotinya supaya nanti menghasilkan roti yang cantik. Atau teman-teman supaya lebih ekonomis juga boleh menggunakan susu kental manis saja ya, seperti yang sudah saya lakukan di video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan 10 menit dengan api sedang ke kecil. Open di rak bawah kurang lebih 30 menit sampai dengan kokoh rotinya, sampai itu sudah mengembang. Nah, jika sudah kokoh rotinya baru boleh dipindahkan ke rak atas untuk mendapatkan settingan api atas. Untuk suhu, sesuaikan saja dengan oven tangkring masing-masing karena tiap oven pasti berbeda-beda untuk waktu dan suhunya ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, imut banget. Selagi masih panas, teman-teman olesi dengan butter atau margarin. Di sini saya menggunakan margarin yang dicampur dengan susu kental manis ya. Ini kita keluarkan dari loyangnya, ini bagian bawahnya. Nah, ini kita lihat bagian permukaan atasnya, ini betul-betul cantik banget bentuknya, warnanya. Hasil rotinya juga memuaskan banget dan wangi nanasnya itu keluar aromanya ketika sudah kita buka seperti ini. Nah, ini dia, lihat ya teman-teman, sangat lumer banget isian selai nanasnya, bentuk rotinya pun cantik banget. Tekstur rotinya juga empuk banget meskipun tanpa menggunakan mixer. Jadi teman-teman yang mau bikin tidak perlu berkecil hati. Jikapun teman-teman tidak ada mixer, boleh ikutin caranya seperti yang saya lakukan. Nah, itu dia tadi ya teman-teman,
Cara buat roti lembut dengan isian selai nanas yang kita buat sendiri lebih enak, lebih segar. Buat teman-teman yang tertarik untuk mencobanya, silahkan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semoga video ini bermanfaat ya.